Ya teman-teman, bagi sama saya di sini saya akan mereview casing ini ya, casing Armageddon Nimitz TR1100 seperti yang ada di video ini. Sangat jelas sekali ya ini ya. Ini adalah TR1100 yang dimana sebelumnya namanya itu Infineon 1000, kalau nggak salah itu namanya, lalu diubah dengan TR1100, Nimitz TR1100 lah seperti ini. Kalau yang Infineon 1000 tersebut yaitu LED-nya berwarna biru, tetapi kalau yang ini berwarna warni seperti ada di gambar tersebut. Kalau nggak salah seperti itu ya, nanti Anda cek sendiri pas saya mereviewnya. Dan seperti ini casingnya. Jadi ini casingnya yang saya review adalah dari segi casingnya ini rekomend atau tidak. Kalau menurut saya itu ada yang beberapa yang kurang, yang terutama di bagian fan depannya ini ya. Ini kan ada fan 3, 1, 2, 3 di sini. Paling tidak kelihatan ya. Saya pindah dulu sebentar. Nih. 1, 2, 3. Yang menjadi problem yaitu di bagian ininya, slide kacanya ini. Dia tuh sangat tipis untuk jaraknya. Anda bisa cek sendiri ini ya. Sangat tipis. Jadi untuk anginnya untuk mengambil dari luar ke dalam dia itu sangat susah. Nanti saya akan mereview untuk perbandingan suhunya ya, suhu prosesornya itu apakah bagus atau tidak jikalau ini dipakai dan juga dibuka. Nanti saya akan reviewnya apakah bagus atau tidak ini dan rekomend atau tidak seperti itu. Ini tuh harganya 550.000 untuk satu set ya, satu set power supply, casing dan juga fan 3 di bagian depan. Nanti saya juga akan tambah satu fan di bagian belakang sini supaya lebih bagus untuk anginnya ya. Dan juga di bagian atasnya sini dia tuh ada satu fan. Keluar semua ya, seperti itulah. Jadi menurut saya untuk lebih baik itu ya tambah semua ya, tambah fan di atas, tambah fan di belakang. Ini 1, 2, 3 masuk, 1 sama 2 dia tuh keluar ke atas dan juga ke belakang seperti itu. Di sini review yang paling penting adalah di bagian suhunya, apakah terjaga atau tidak, bukan review power supply-nya ini ya, maupun fan-nya ini ya. Yang saya cari itu review suhunya, apakah bagus atau tidak, airflow-nya dan juga ya seperti itulah. Nanti Anda bisa lihat sendiri perbandingannya antara menggunakan kaca ini atau pas dilepas, seperti itu. Dan reviewnya habis ini saya akan rakit dulu pakai komponen-komponen saya yang sudah ada. Nanti saya akan mengetes apakah worth it atau tidak, dan juga penampilannya seperti itu. Dan nanti saya akan mengecek di video berikut ini. Lalu yang pertama kita akan mengetes dulu yang dimana ini tuh casingnya tanpa ada kacanya maupun tempered glassnya ya, di bagian depan maupun di bagian sampingnya. Lalu kita menggunakan HW monitor untuk mengetes suhunya. Yang pertama suhu dari prosesornya dulu, yang dimana dia tuh mendapatkan 33 derajat untuk suhu idle-nya. Lalu yang kedua kita cek dari segi harddisknya, dia tuh 34 derajat. Lalu yang ketiga dari segi SSD-nya dia tuh 40 derajat. Kita akan mengetes 3 komponen ya, yaitu prosesor, harddisk dan juga SSD. Apakah berpengaruh atau tidak dibuka maupun ditutup kacanya, seperti itu. Lalu yang kedua kita tes menggunakan Genebench R15 untuk mengetes full load-nya lah. Dan hasilnya yaitu untuk prosesornya Athlon 3000G maksimalnya 59 derajat. Lalu di bagian harddisknya dia itu 35 derajat, masih sama aja. SSD-nya dia itu 40 derajat juga masih sama aja. Jadi untuk perbandingannya harddisk dan juga SSD-nya jadi sama aja, suhu idle maupun full load-nya. Tetapi kalau prosesornya dia itu 33 derajat untuk idle-nya, maksimal 59 derajat untuk maksimal full load-nya. Yang dimana saya menggunakan Genebench R15 untuk mengetes CPU full load-nya. Seperti itu. Lalu yang kedua kita tes menggunakan casing, yang dimana dia itu menggunakan tempered glass di bagian depan maupun di bagian sampingnya. Apakah akan panas atau tidak, kita cek aja lah. Selanjutnya saya menggunakan HW monitor sama seperti yang tadi. Untuk suhunya, untuk idle-nya Athlon 3000G dia itu 35 derajat. Dan juga lalu dari segi harddisknya dia itu 35 derajat. Dan juga SSD-nya dia itu 40 derajat. Untuk harddisk dan juga SSD dia itu sama ya dengan yang sebelumnya, yang dimana kacanya terbuka lah. Terbuka sama tertutup dia itu sama aja. Tetapi dari segi prosesornya dia itu berbeda dari segi 2 derajat. Kalau yang sebelumnya 33 derajat tanpa kaca, lalu yang pakai kaca dia itu 35 derajat.
menggunakan CPU cooler yang sama, yaitu ID Cooling SE902ST. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan Cinebench R15 yang dimana sama seperti tadi akan mengatas CPU nya. Pada saat full load untuk Athlon 3000G dia tuh mentok di 63 derajat, yang dimana idle-nya 35 dan full load-nya 63 derajat untuk suhu maksimalnya. Lalu yang selanjutnya untuk hard disk-nya dia tuh meningkat 37 derajat. Dari semulanya 35 derajat dia tuh naik 37 derajat. Dan juga untuk SSD-nya dia tuh sama aja sih, 40 derajat ke 40 derajat. Jadi yang berubah dari segi prosesor dan juga hard disk-nya. Kalau hard disk meningkat 2 derajat, kalau prosesor meningkat ya lumayan jauh lah. Tetapi ini yang dimana kondisi casingnya tertutup dengan tempered glass di bagian depan maupun di bagian samping kirinya, seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, dari segi casing yang dibuka maupun ditutup, ini tuh ada perbedaan yang lumayan cukup jauh dari segi suhunya, yang dimana suhu Athlon 3000G pada saat casingnya dibuka kacanya dia tuh 33 derajat untuk idle-nya, tetapi pada saat casingnya ditutup dia tuh 35 derajat, terpaut 2 derajat. Lalu pada saat full load-nya dia tuh juga terpaut agak jauh sih. Kalau yang casingnya terbuka dia tuh mendapatkan 59 derajat, tetapi pada saat casingnya tertutup dia tuh mendapatkan 63 derajat. Jadi kalau dibandingkan ya terpaut 4 derajat sih, nggak sampai 10 derajat, jadinya ya masih lumayan lah kalau menurutku lah. Tetapi lebih baik untuk dilepas untuk casingnya. Lalu selanjutnya kesimpulan dari segi hard disknya dia itu kalau yang tertutup dia itu meningkat 2 derajat dari 35 ke 37. Tetapi kalau yang dibuka casingnya tanpa kaca dia itu masih sama stabil 35 derajat semua. Lalu untuk SSD-nya dia itu sama semua sih, 40 derajat semua, maupun dibuka maupun ditutup untuk casingnya, casing kacanya lah, kaca tempered glass di bagian depan maupun di bagian samping kirinya, seperti itu. Dan kesimpulannya tadi itu aja, lebih baik dibuka casingnya kalau menurutku jika dibandingkan ditutup. Tetapi kalau dibuka ya resiko debu lah, debu bisa masuk secara cepat. Kalau ditutup ya hawanya akan meningkat sedikit sih, seperti tadi idle-nya meningkat 2%, kalau full load-nya meningkat 4%. Jadi tinggal udah pilih sendiri, mau dibuka maupun ditutup sama aja, ada plus minusnya. Dan seperti itu aja reviewnya, apakah ini worth it atau tidak casingnya. Kalau menurutku ya worth it sih, dikarenakan harga murah, dapat casing, dapat fan 3 gratis dan juga power supply nya. Tetapi ini tuh rekomend bagi kalian yang menggunakan VGA bawaan prosesor. Kalau menggunakan VGA tambahan atau eksternal dia tuh tidak rekomend, dikarenakan power supply nya ya seperti itulah, kurang rekomend kalau menggunakan VGA eksternal. Kalau internal sih masih rekomend sih kalau menurutku yang ini. Jadi bisa dibilang rekomend kalau kalian menggunakan VGA internal bukan eksternal, seperti itu aja lah. Udah bonus fan, bonus power supply, dan juga casingnya bagus sih, gaming-gaming seperti itu. Dan seperti itu aja, semoga menjawab pertanyaan kalian ya, apakah ini rekomend atau tidak. Kalau menurutku sih ya bisa rekomend bisa tidak, tetapi lebih cenderung ke rekomend kalau menurut saya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat lain silahkan komen di bawah ini ya. Seperti itu, dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review casing, SSD, RAM, dan juga yang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton.